Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Konitatun Afifah dengan NIM 24020300011. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin tentang apa itu angin darat dan angin laut. Nah, di video aku kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu ENSO, bagaimana proses terjadinya ENSO, dan apa saja dampak yang disebabkan oleh ENSO. Yuk, simak video aku kali ini. ENSO adalah singkatan dari El Niño Southern Oscillation, yaitu fenomena laut atmosfer yang terjadi secara berkala di Samudra Pasifik tropis. Fenomena ini ditandai dengan anomali suhu permukaan laut yang lebih tinggi dari normalnya di pantai barat Ekuador dan Peru. Jadi, El Nino dan La Nina ini merupakan dua fenomena cuaca dan iklim di bumi yang berhubungan dengan suhu air di Samudra Pasifik yang meliputi seluruh wilayah bumi dan tidak hanya terpaku di wilayah Indonesia saja. Nah, suhu air itu bisa berubah-ubah, kadang bisa lebih hangat, kadang juga bisa lebih dingin. Kalau suhu di air lebih hangat itu disebut El Nino, sedangkan kalau suhu air lebih dingin itu disebut La Nina. Diliput dari situs BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, El Nino dan La Nina ini merupakan istilah dari perubahan iklim. El Nino dan La Nina ini biasanya terjadi setiap 3-5 tahun dengan durasi sekitar 9-12 bulan. Namun, interval antar peristiwa dan durasi keduanya bisa bervariasi tergantung intensitasnya. Nah, kita rinci satu persatu yuk. Pertama kita bahas El Nino terlebih dahulu. Apa sih El Nino itu? El Nino ini adalah suatu fenomena yang merupakan peningkatan suhu permukaan laut yang ada di Pasifik Tengah atau Pasifik Timur. Kondisi muka laut yang panas ini membuat tekanan udara di atasnya memiliki tekanan yang rendah. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Hal ini karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur air laut dingin dari kedalaman Pasifik, yang mana akan bergerak naik menggantikan posisi air yang hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh El Nino. Yang pertama itu kekeringan dan kemarau panjang, yang tentunya sangat berdampak pada lahan pertanian, perekonomian, dan sosial, menyebabkan menurunnya hidrogen dalam tanah. Yang kedua itu ada kebakaran, karena meningkatnya suhu permukaan dan keringnya tanah bisa menyebabkan terbakarnya lahan-lahan. Yang ketiga itu ada gangguan ketahanan pangan nasional. Akibat El Nino ini bisa menyebabkan terganggunya sektor pertanian dan terjadinya gagal panen. Nah, sekarang kita bahas La Nina. Apa sih La Nina itu? La Nina adalah suatu fenomena yang merupakan penurunan suhu muka laut yang ada di Pasifik Tengah atau Pasifik Timur. Pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin ini mengirim angin ke sebelah timur Indonesia, yaitu Samudra Pasifik yang sangat luas, yang memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat yang memiliki tingkat penguapan lebih tinggi daripada air laut yang dingin. Dan uap air yang membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak pada lingkungan, yaitu curah hujan yang tinggi yang menyebabkan longsor dan banjir bandang. Nah, gimana teman-teman? Udah mengerti belum nih mengenai materi ENSO? Segitu dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa.